Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah biasa dilakukan Rasulullah SAW ketika salah satu sahabatnya saat itu, sahabat Sa'ban namanya, meninggal dunia. Rasulullah mengantar jenazahnya sampai ke kuburan, dan pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarga almarhum supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah berkata, tidaklah almarhum mengucapkan wasiat sebelum wafatnya? Istrinya menjawab, saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal. Apa yang dikatakannya? Tanya Rasulullah. Saya tidak tahu ya Rasulullah, apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati ataukah pekikan pedih ketika dahsyatnya sakaratul maut. Cuma ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong. Loh, bagaimana bunyinya? Desak Rasulullah. Istri yang setia itu menjawab, suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah yang terungkap sehingga kami bingung dibuatnya ya Rasulullah. Apakah perkataan-perkataan itu egoan dalam keadaan tidak sadar ataukah pesan-pesan yang tidak selesai? Rasulullah tersenyum. Sungguh yang diucapkan suamimu itu tidak keliru, ujarnya. Begini kisahnya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta itu tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Tatkala hendak menghembuskan nafas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal soleh itu. Lalu ia pun berkata, andaikan lebih panjang lagi. Maksudnya, andai kata jalan ke masjid lebih panjang lagi, pasti pahalanya lebih besar pula. Ucapan lainnya ya Rasulullah? Tanya sang istri mulai tertarik. Nabi Muhammad SAW menjawab, adapun ucapannya yang kedua dikatakannya tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi sedangkan cuaca dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil hampir mati kedinginan. Kebetulan suamimu membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya, maka ia mencopot mantelnya yang lama diberikannya kepada lelaki tersebut dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya suami melihat balasan amal kebajikannya itu sehingga ia pun menyesal dan berkata, coba andaikan yang masih baru yang kuberikan kepadanya dan bukan mantelku yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi. Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian ucapannya yang ketiga, apa maksudnya ya Rasulullah? Tanya sang istri makin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, ingatkah kamu pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan meminta disediakan makanan? Engkau menghidangkannya sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi 2 potong, yang sebelah diberikan kepada musafir itu. Dengan demikian pada waktu suamimu akan nazak, ia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalnya itu. Karenanya ia pun menyesal dan berkata, kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak hanya kuberi separuh, sebab andaikan semuanya kuberikan kepadanya, sudah pasti ganjaranku akan lebih berlipat ganda. Memang begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya apabila kita berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Lantaran segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya jika kita berbuat buruk, akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itu Allah mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Oleh karena itu mari teruslah berbuat baik, berusaha baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.